Soal nomor 12, min dari 4 bilangan bulat 4, A, B, dan 5 sama dengan median data tersebut, yaitu 6. Selisih bilangan terbesar dan terkecil sama dengan, kita susun angkanya. Di sini datanya adalah angka 4, terus A, B, dan 5. Jadi kita susun dulu menjadi 4, 5, A, dan B. Berarti yang ini adalah median. Jadi median di sini adalah 5 plus A. Untuk median itu jadi ini ditambah ini dibagi 2 sama dengan 6. Berarti sama dengan 5 plus A sama dengan 12. Jadi A sama dengan 7. Sekarang sudah kita dapatkan angka untuk A itu adalah 7. A-nya sama dengan 7. Dan sekarang karena yang ditanyakan selisih yang terbesar dengan yang terkecil, berarti kita harus mencari nilai B. Sekarang rata-ratanya adalah sama dengan nilai median. Jadi X rata-rata di sini sama dengan nilai median sama dengan 6. Dan nilai rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlahnya di sini berarti rata-ratanya 6. Jadi kita masukkan 6 sama dengan jumlah datanya itu adalah angka 4 ditambah angka 5 ditambah 7 ditambah B dibagi dengan 4. Jadi 4 kali 6 adalah 24 sama dengan, ini kalau dikali silang jadi 4 kali 6 24 sama dengan 4 tambah 5 9 tambah 7 16 ditambah B. Jadi B di sini adalah 24 dikurangi 16. B-nya sama dengan 8. Nah, sekarang selisih. Kalau yang ditanyakan selisih bilangan terbesar dan yang terkecil, bilangan terkecil atau disebut jangkauan. Jadi bilangan terkecilnya itu adalah 4. Jadi kita susun ulang jadi 4, terus 5, terus 7 dan 8. Ini 8 yang terakhir. Jadi selisihnya adalah yang ini. 8 kurangi 4. Yang terbesar dengan yang terkecil. Berarti nilainya adalah 4. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 12, dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median adalah 2 lebihnya dari jangkauan. Bila semua data dikalikan 2 kemudian dikurangi 3, maka jumlah dari median dan jangkauan menjadi 21. Jangkauan data mula-mula adalah, dari soal ini jadi kita bisa lihat ada 2 kelompok data, data pertama dan data kedua. Jadi di data kedua itu adalah hasil proses dari data ke-1 yang dikalikan 2 kemudian dikurangi 3. Jadi kita kerjakan dulu untuk data yang pertama. Jadi yang di bagian pertama kita ambil, misalkan di sini dikatakan ada 10 data. Jadi 10 data ya. Jadi kita anggap di sini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, ada 10 data. Dan sekarang kita tentukan mediannya terlebih dahulu. Untuk median itu berarti kita bagi 2 kelompok datanya. Karena ada 10 jadi masing-masing kelompok itu ada 5. Dan ini adalah bagian mediannya. Jadi median bagian pertama untuk data pertama itu adalah data 5 ditambah data ke-6 dibagi dengan 2. Dan untuk jangkauan yang pertama di sini berarti data yang terbesar itu data 10 dikurangi data yang terkecil adalah data ke-1. Dan dikatakan dari soal kalau median yang pertama itu adalah 2 lebihnya dari data jangkauan, Jadi dari jangkauan yang pertama. Ini kita anggap sebagai persamaan ke-1 ya. Kita bisa sebagai anggap persamaan ke-1. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, datanya. Untuk data yang kedua dikatakan dikalikan 2 terus dikurangi 3. Jadi dikalikan 2 dikurangi 3. Jadi dari data yang pertama.
Jadi kalau data yang pertama adalah D1, sekarang dikalikan 2 kurangi 3. Ini yang pertama. Terus berarti jadi D kali 2 kurangi 3 dan seterusnya. Sampai D2 dikali D10 kurangi 3. Jadi di sini ada median yang kedua juga. Dari data yang pertama tadi data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Untuk median yang kedua itu berarti 2 dari data ke-5 kurangi 3. Nah, dikurangi 3. Kurangi 3 ditambah 2 data ke-6 kurangi 3. Ini angka 3 nih. 3. Nah, dibagi 2. Dibagi 2. Berarti jangkauan yang keduanya juga adalah 2 dari data 10 kurangi 3. Nah, dikurangi dari 2 data yang ke-1 kurangi 3. Nah, jadi seperti ini. Ini boleh dalam kurung. Dan dikatakan median, maka median kedua ditambah dengan jangkauan kedua itu hasilnya adalah 21. Jadi yang ini kita masukkan ke sini, bagian yang J2 yang ini kita masukkan ke sini. Jadi mulai kita masukkan 2D5 kurangi 3. Ini sebenarnya bisa langsung dikerjakan nih, atau tulis saja 2D5 kurangi 3 ditambah ini kurangi 3 ditambah 2D6 nah kurangi 3 dibagi 2. Ini untuk median kedua. Ditambah jangkauan yang kedua. Jangkauan kedua itu adalah 2 data 10 kurangi 3 dikurangi dari 2 data yang ke-1 kurangi 3. Itu sama dengan 21. Kita lanjut. Kita mulai sederhanakan. Di sini kita bisa ditulis 2D5 ditambah 2D6 terus min 3 ditambah min 3 menjadi min 6 dibagi 2 ditambah bagian ini 2D10 min 3 ini min 3 min kali 2D1 jadi min 2D1 terus min kali min 3 menjadi plus 3 sama dengan 21. Nah, jadi sudah seperti ini. Perhatikan bagian yang ini. Ini bisa ditulis lagi menjadi 2D5 ditambah D6 kurangi 6 dibagi 2. Terus perhatikan yang bagian ini ditambah. Ini bisa ditulis jadi 2D10. Perhatikan yang min 3 dengan plus 3 berarti ini saling menghabiskan. Dikurangi 2D1 sama dengan 21. Terus ini bisa kita uraikan lagi. Bentuknya menjadi seperti ini. 2D5 ditambah D6 per 2 dikurangi 6 per 3. Terus yang ini ditambah. Perhatikan bagian ini kita keluarkan menjadi 2D10 kurangi D1 sama dengan 21. Dan ini kalau dibagikan ini menjadi 3 yang ini. Terus ini menjadi habis. Jadi yang ini bisa ditulis D5 ditambah D6 dikurangi 3 ditambah 2 D10 kurangi D1 sama dengan 21. Dan kita perhatikan untuk D10 kurangi D1. Nah, yang ini saya kasih tanda merah. Yang ini berarti sama dengan yang untuk posisi yang ini. Nah, yang ini posisinya sama dengan yang bagian ini. Jadi ini tinggal diganti bagian ini dengan yang ini.
jadi tinggal diganti. Terus yang kedua D5 plus D6, D5 plus D6. Oh ya, yang ini belum tuntas nih, yang ini belum tuntas kan dikatakan M1 ya, jadi M1 itu sama dengan 2 plus J. Nah M1 nya, nah perhatikan yang ini, M1 nya itu adalah D5 ditambah D6 per 2, berarti yang ini sama dengan 2 plus J1. Dan ini menjadi, kalau dikali silang, D5 plus D6 kali 1 itu adalah D5 plus D6. Jadi sama dengan, terus ini dikalikan menjadi 4, ditambah terus ini kali ini menjadi 2J1. Jadi D5 plus D6, nah yang ini masukkan ke sini. D5 plus D6 itu adalah nilainya ini. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi tinggal masukkan. Yang ini kita ganti menjadi 4 plus 2J1. J1 itu berarti jangkauan awal. J1 itu jangkauan awal. Dikurangi 3. Terus ditambah D10 kurangi D1. D10 kurangi D1 itu adalah jangkauan awal juga. Jadi 2 dikali jangkauan awal sama dengan 21. Jadi di sini kita kerjakan 4 dengan min 3 itu menjadi min 1 ya. Terus yang ini kita kerjakan menjadi 4J1. Jadi 4J1. Nah, 4J1. Ini huruf C, 4J1. Terus yang ini menjadi plus 1 sama dengan 21. Jadi 4 dengan min 3 itu plus 1 ya. Jadi ini bisa ditulis 4J1 sama dengan yang plus 1 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 21 min 1. Kalau pindah ruas berarti berubah tanda. Yang ini menjadi 20, ini 4J1. Jadi J1 nya itu adalah 20 per 4 atau J1 nya itu sama dengan 5. Ini jangkauan awalnya. Jadi ini untuk soal yang nomor 12 memang cukup panjang. Jadi jangkauan awalnya adalah 5 ya, yang C jawabannya. Dan ini caranya seperti ini, saya perkecil gambarnya supaya mudah dilihat. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 13, kuartil bawah dari data 12, 13, 11, 64, 9, 3, 7, 6, 5, 9 adalah, jadi kita hitung di sini banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi banyaknya data ada 11. Dan sekarang kita susun datanya dari yang terkecil dulu. Yang terkecil adalah 3. Jadi yang terkecil adalah 3. Kita tulis 3. Terus sudah 3, kita cari yang terkecilnya lagi adalah 4. 3, 4, terus 5. Jadi 3, 4-nya sudah, 5-nya sudah, terus 6. 6 masih ada lagi 6-nya. Nah, ini 6. Terus 7. 8-nya tidak ada, 9-nya 2 ya, 9-nya 2. 9, 9. Jadi 9, 9. Terus 11, 12, 13. 11, 12, 13. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan untuk kuartil berarti ada 3 di sini, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau dibagi 2 kelompok itu berarti 5 kelompok pertama 1 2 ini 1 2 3 4 5. Berarti di sini, nah ini adalah kuartil keduanya. Ini kuartil kedua, berarti kalau kita bagi 2 yang bagian sini berarti ini kuartil ke-1 dan yang ini kuartil ke-3. Yang kedua itu menengah, ketiga itu atas, dan ke-1 itu bawah, berarti angka 5.
Nomor 14 diberikan diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 8C seperti berikut. Jadi pertama di sini datanya adalah 5 ya. Di sini 7 berarti 9. Ini angka 9. Terus di sini 5, ini adalah 4. Kita jumlahkan dulu banyaknya data itu ada berapa, kita hitung. 5 tambah 7 12 tambah 9 21 tambah 5 26 tambah 4 30 tambah 4 34. Jadi banyaknya data ada 34. Sekarang pertanyaannya adalah kuartil atas dari data ya, dari data di sini kuartil atas. Untuk kuartil ke-1 ini kuartil bawah berarti seperempat kali banyaknya data. Kuartil kedua ini median setengah dari banyaknya data. Kuartil ketiga ini 3/4 dari banyaknya data. Jadi yang dipakai rumusnya ini. Jadi kita masukkan Q3 di sini sama dengan 3/4 dikali berapa ini? 34 dikali 34. Ini bisa diperkecil, ini menjadi 2, 34 menjadi 17. 3 kali 17 itu 51 dibagi 2. 51/2 ya. 5 dibagi 2 itu 2. Jadi 4. 11 bagi 2 itu 5. Sisanya 1 dibagi 2 itu berarti 25,5. Ini bukan nilai kuartil, bukan nilai kuartilnya. Ini hanya urutan data yang ke 25,5. Jadi kita cari di sini. Di sini urutannya ada yang ini 5. Yang ini urutan 5 ditambah 7 menjadi urutan 12. Tambah 9 menjadi urutan 21 dan tambah 5 menjadi urutan 26. Nah, di sini itu datanya itu paling besar sampai ke urutan 26. Dan perhatikan di sini urutannya adalah 25,5 dari untuk kuartilnya. Berarti 25,5 berada pada urutan nilai 8. Nilai 8 itu maksimum urutannya sampai 26. Berarti ada di sini nilai kuartil ketiganya. Jadi kita cari ABC-nya. A, B, C, O di sini C-nya bukan 8,25 ya. Karena di sini urutannya untuk kuartil ketiga itu adalah 8, bukan 8,25. Jadi kita buat option sendiri di sini nilainya adalah 8. Nah, yang ini yang betulnya. Jadi di sini optionnya tidak ada. Jadi isinya adalah 8. Baik, ini untuk soal yang nomor 14. Kita lanjutkan. Soal nomor 5, tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam beberapa siswa kelas 8. Dari tabel kita perhatikan di sini ada opsinya median 6, kuartil 1 5, yang kuartil 3 7,5, dan di sini kita cari pernyataan yang benar. Jadi kita susun dulu. Kita susun 4 ada 1, terus 5-nya ada 2, 1, 2, 6-nya ada 3, 1, 2, 3, 7-nya ada 2, 1, 2, 8-nya ada 2, 1, ini 8-nya. 8-nya ada 2. Berarti banyaknya data di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya data ada 10. Dan sekarang kita kalau mencari kuartil 1, 2, 3, kita bagi 2 dulu untuk mendapatkan kuartil kedua. 1, 2, 3, 4, 5 berarti ini. Ini kuartil keduanya itu berarti sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Terus untuk kuartil ke-1 berarti yang ini. Ini kuartil ke-1 dan kuartil ketiga berarti bagian yang 1, 2, 1, 2 berarti yang ini. Ini kuartil yang ketiga. Ini kuartil ketiga. Jadi kita perhatikan di sini kuartil ke-1-nya 5. Ini betul.
mediannya 6 juga betul, dan kuartil ketiganya adalah 7 ya, kuartil. Nah di sini 7,5 berarti salah. Jadi yang betul itu 1 dan 2. Kita cari jawaban 1 dan 2, ini jawabannya A. Soal nomor 16, simpangan kuartil dari 7, 4, 5, 6, 7, 5, 4, 7, 8, 9, 6 adalah, berarti pertama kita harus susun terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Data terkecil di sini adalah angka 4, 1, 2 ya. Angka 4 jadi 4-nya ada 2. Terus 5-nya 1 ya, 5-nya yang ini 1, 2. Ini 5-nya ada 2. Terus 6-nya 6, 1, 2 ya. 6-nya ada 2 juga ya. 6-nya ada 2. Terus 7-nya 1, 2, 3. 7-nya ada 3. 1, 2, 3. Terus 8, 9. 8, 9. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyaknya data ada 11. Kita bagi 2 untuk mendapatkan kuartil 1, kedua, ketiga. Berarti kalau kita bagi 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini adalah kuartil yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini kuartil yang ketiga. Yang ketiga, ini angka 3. Terus yang sebelah sini kita hitung 1. Nah ini kuartil ke satunya. Jadi bagian tengah di kelompok ini sebelah kiri ya. Jadi interkuartil atau simpangan kuartil. Berarti di sini nilainya adalah kuartil yang ketiga kurangi kuartil ke 1. Jadi sama dengan 7 kurangi 5. Jadi sama dengan 2. Ini jawabannya. Soal nomor 17, diketahui data sebagai berikut. Pernyataan berikut yang salah adalah, nah di sini kita cari pernyataan yang salah. Berarti pertama kita susun datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama angka 2. Yang kedua itu berarti kita angka 3 nih, angka 3. Terus angka 4, 1, 2, 3. Angka 4-nya ada 3, 1, 2, 3. Angka 4-nya ada 3, 1, 2, 3. Terus angka 5, 1, 2. Angka 5-nya ada 2 ya. Angka 5 ada 2. Jadi ini angka 5-nya. Terus angka 6. Angka 6-nya hanya 1 dan 7-nya ada 2. Nih 7-nya ada 2, 6-nya 1. Jadi 6, 7-nya 2. Ini angka 7. Nah, sekarang kita tentukan datanya dulu. Di sini datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10. Ini betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau kita bagi 2, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 ke kiri dan 5 ke kanan. Berarti di sini kuartil kedua atau median. Kuartil kedua itu sama dengan median. Jadi median di sini sama dengan nilainya 4 tambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Ini untuk median. Perhatikan mediannya di sini 5, berarti di sini salah ya. Terus yang kedua, kita buat rata-rata. Kita rata-ratakan, kita jumlahkan. 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 4 13 tambah 4 17 tambah 5 22 tambah 5 27 tambah 6 33 tambah 7 40 tambah 7 jadi 47. Kita ulang. Ini 5 ditambah 4 9 ditambah 4 13 tambah 4 17 ditambah 4 22 ditambah 5 27 tambah 6 33. Di sini 40 jadi 47 dibagi 10. Jadi hasilnya 4,7. Ini yang betul. 4,7. Terus kalau kita cari modus,
Nah, modusnya di sini ada angka yang paling banyaknya itu yang keluar itu adalah angka 4. Modusnya yang keluar itu angka 4. Nah, ini juga betul. Jadi di sini jawaban terus yang kita kuartil ketiga berarti ini kuartil ketiga. Ini kuartil ketiga 1 2 3 4 5 berarti yang ini juga betul. Jadi pernyataan berikut yang salah adalah yang ini sudah kita dapatkan dari pengerjaan pertama ya, yang ini jawabannya. Soal nomor 18, diagram berikut menunjukkan nilai ulangan susulan mata pelajaran IPS. Tentukan nilai median ditambah min ditambah modus ya. Ini dijumlahkan, berarti ini dijumlahkan. Di sini kita hitung dulu banyaknya data itu adalah 1 2 3 di sini 4 tambah 4 8 ada 9. Kita susun datanya seperti ini. 5-nya ada 2, terus 6-nya ada 4, 1 2 3 4. 7-nya 2, 1 2, 8-nya 1. Sekarang untuk mencari median berarti kita bagi 2. Nah, ini adalah mediannya. Median. Jadi 1 2 3 4 ke kiri, 4 ke kanan. Jadi mediannya itu median ya. M saja ditulis sama dengan 6. Terus kalau menentukan modus yang paling banyak berarti yang ini yang paling banyak muncul. Nilai 6. Jadi modusnya juga nilainya 6. Modusnya sama dengan 6. Dan untuk rata-rata jadi kita hitung jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi sama dengan kita jumlahkan. Ini 5 kali 2. Ini ada 10. Terus 4 kali 6 24 ya. Yang pertama 10, yang kedua 24, yang ketiga 14, dan yang keempat ini 8. Terus dibagi jumlah datanya adalah 9 ya. Jumlah datanya 9. Jadi 10 tambah 24 34. 34 ditambah 14 itu 48. Jadi ulangi, 10 tambah 24 itu 34. 34 jadi 48. Jadi nilainya adalah 52/9. 52 ya. Jadi 10 tambah 24, 34 tambah 14, 48 ya. Di sini nilainya cuma ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 10, 4 kali 6, 24. 7 kali 2, 14. 8 kali 1, 8. Jadi 46. Oh ini. Jadi 22, 46, 56 ya. Ini nilainya 56. Bentar, ini nilainya 56/9 ya. 34 48 oh ya 56. Jadi kalau dikerjakan ini dibuat pecahan campuran berarti sekitar di sini 6 ya. 6 2/9 54. Jadi 6 2/9. Dan sekarang kalau dijumlahkan modus min dan rata-rata modus median ya, modus median dan minnya berarti jumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6,62/9. Berarti ini hasilnya adalah 18/2/9. Ini angka 9. Nah, ini jawabannya. Kita cari, ternyata di sini tidak ada, berarti kita buat option sendiri. Jadi kita buat option sendiri. Bagian E adalah 18/2/9. Ini jawabannya. Soal nomor 19, tabel di bawah ini menunjukkan usia 20 anak di suatu kelas 2 tahun yang lalu. Ini tabel yang 2 tahun yang lalu ya. Jadi kalau tahun sekarang, ini kalau 2 tahun yang lalu kita buat tabel lagi. Kalau tahun yang sekarang yang dulu berumur 5 itu menjadi 7. Berarti yang 6 jadi 8, 7 jadi 9, dan 8 menjadi 10. Dan sekarang karena ada perubahan di sini, 3 anak yang berusia 7 tahun ya. Bila pada tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah sekolah.
Berarti artinya yang 7 tahun 3 orang pindah. Berarti di sini habis ya. Terus yang 8 tahun 1 orang. Berarti yang tadinya 5 menjadi 4. Dan ini yang di sini tetap, yang ini 8 dan di sini tetap 4. Jadi kalau dijumlahkan di sini 32 kalau dikalikan ya antara usia dan frekuensi 32, di sini 72 dan 40. Berarti jawabannya ini adalah 4, 10, 144. Jadi untuk rata-ratanya nilai rata-rata yang terbaru dari sekarang jumlah data dibagi banyaknya data, dan di sini banyaknya data tinggal 16. Berarti 144 dibagi 16. Hasilnya adalah 9. Jadi kita cari jawaban yang bernilai 9. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 20, dari 50 siswa terdapat 20 siswa yang mendapat nilai kurang dari 45. Jadi ada 20 siswa yang mendapat nilai kurang dari 45. Jadi pertama yang 20 siswa kurang dari 45 berarti antara nolnya sampai ke nilai 44. Ya, karena kurang dari 45. Terus 10 siswa mendapat nilai lebih dari 76. 10 siswa lebih dari 76 berarti minimalnya itu adalah 77 dan maksimalnya 100. Dan bila nilai yang dapat dicapai adalah bilangan bulat 0 sampai 100, maka nilai rata-rata 50 siswa tersebut adalah, di sini yang baru diketahui berarti cuma 30 siswa dan sisanya karena ada 50 siswa berarti ada 20 siswa lagi, antara nilainya itu antara 45 sampai, jadi di sini yang mendapat nilai kurang dari 45 berarti antara 45 nilainya itu sampai ke 75 ya. Jadi yang mendapat nilai lebih dari 76, yang ini kan batasannya dari lebih dari 76 berarti 77 sampai 100. Kalau yang lebih kecil dari 45, nilai kurang dari 45 berarti 0 sampai 44. Berarti sisanya ada 20 yang dari nilai 45 sampai 76 sampai 76. Dan sekarang maka rata-rata 50 siswa tersebut tidak mungkin sama dengan, dan sekarang di sini kita perhatikan berarti ada 2 kelompok di sini. Ini adalah nilai yang kecil dan ini nilai yang besar. Jadi misalkan kita ambil rata-rata yang kecil. Berarti pertama 20 kali 0, 0. Terus 10 kali 77 adalah 770. Dan 20 kali 45 itu 900 ya, 900. Kita jumlahkan di sini 0, 7 berarti 1670. Berarti rata-ratanya adalah 1670. Ini untuk yang terkecil 50. Berarti sama dengan di sini kita perhatikan 167 bagi 50 itu yang mendekati 3 ya. Berarti 150. Nah, dikurangi di sini 0, 7, 1. Jadi 170. Berarti sekitar 170 dibagi 50 lagi berarti 3 lagi. Berarti di sini nilainya sekitar 33. Dan sekarang yang option yang terbesar berarti bisa yang ini, 20 dikali 44. Jadi 880. Terus 10 kali 10 jadi 1000 ya. 10 kali 100 maksudnya yang ini. Jadi 1000. Terus ditambah 20 kali 76. 20 kali 76 itu berarti menjadi 1520. 1520. Coba kita ulangi. 2 kali 6 12, bawah 1 14 ya. Kita jumlahkan. Di sini menjadi nilainya 0, 0, 9 tambah 5 4 ya.
9 tambah 5 4, jadi di sini 34. Jadi 3400 dibagi 50. Berarti ini kita coret dulu. 34 bagi 5 itu nilainya 6. 30 ya. Berarti di sini 30, di sini turun 40, jadi 68. Sebentar, ini jadi angkanya jadi 68. Jadi X-nya itu nilai rata-ratanya itu batasan antara 33 sampai 68. Ini nilainya dari 33 sampai 68. Jadi nilai yang tidak ada dalam lingkup ini berarti itu yang tidak mungkinnya. Nah, yang ini kalau dari 33 sampai 68 ini termasuk. Berarti yang ini yang salah. Jadi baik, ini jawaban yang nomor 20 caranya seperti ini. Jadi untuk pilihan ganda sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian esai.